Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 Oktober 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Celakalah mereka yang tak bertobat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Baruk 1 ayat 15 sampai dengan 22 dan Injil Lukas 10 ayat 13 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara kita mengikuti perjalanan Tuhan Yesus yang beralih dari Galilea untuk memulai perjalanannya menuju Yerusalem. Ia telah mengutus 72 orang lain untuk memasuki kota-kota di sekitarnya sebelum ia tiba di sana dan menyampaikan pesan damai kepada mereka. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, ia memperingatkan mereka bahwa beberapa orang akan menolak tawaran mereka. Dapat kita lihat di dalam Matius 10 ayat Lukas 10 ayat 10 sampai dengan 12. Nah, dalam perjalanannya kali ini saudara, Yesus sang baginda Tuhan kita mengecam beberapa kota yang dilalui. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Lukas 10 ayat 13 sampai dengan 15. Kenapa kota-kota ini dikecam? Ada apa dengan Korazim dan Betsaida? Juga Tirus dan Sidon? Karena saudara-saudara, mereka menolak pesan Injil yang telah disampaikan saudara. Menolak belas kasihan Allah dan akan menanggung murkanya jika mereka tetap tidak bertobat. Korazim dan Betsaida, kedua kota ini saudaraku yang terkasih, merupakan tempat Yesus aktif melayani. Meskipun tidak ada catatan lain tentang Korazim dalam Injil manapun, tidak semua yang Yesus lakukan dicatat. Dan berdasarkan ayat ini saudara, kita tahu bahwa ia mengunjungi dan melakukan banyak mukjizat di sana. Betsaida adalah lokasi pemberian makan kepada 5.000 orang. Sedangkan Tirus dan Sidon adalah kota-kota besar yang terletak di tanah Kanaan dan terletak di sepanjang pesisir Mediterania untuk perdagangan maritim yang sukses. Mereka adalah kota-kota yang makmur, yang kurang menghargai Israel. Di sini pun terjadi penyembuhan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun mereka telah melihat dan mengalami sendiri saudara akan mukjizat Tuhan Yesus, namun di tempat ini tak ada pertobatan, tak ada pembaharuan di dalam kehidupan mereka saudara. Kehidupan mereka semakin penuh dengan kejahatan. Tak ada takut dengan Allah lagi. Bagaimana dengan diri kita saat ini? Kita yang telah melihat berbagai mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Bahkan kita sendiri mengalami akan kasih Yesus. Adakah pertobatan dalam kehidupan kita? Adakah pembaharuan di dalam kehidupan kita? Seruan keras Tuhan Yesus hari ini kepada kota-kota ini saudara juga berlaku bagi kita saat ini, yang mana kita tidak mengindahkan peringatan-peringatan melalui firman, renungan, homili yang disampaikan. Bagi kita yang masih menikmati kehidupan dalam lumpur dosa dengan tidak sedikit pun berkabung dalam bertobatan, maka saudara, celakalah kita saudara, celakalah kita. Melalui baru pada bacaan pertama hari ini, kita diingatkan akan dosa
dan kesalahan yang telah dilakukan bangsa Israel. Dan bagaimana hal ini menyebabkan saudara mereka malu di hadapan Allah yang adil. Mereka mengatakan, memang kami telah berdosa kepada Tuhan. Kami tidak taat kepadanya dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan yang telah ditaruhnya di hadapan kami. Baruk 1 ayat 17 sampai dengan 18. Perilaku mereka yang tegar hati dan tidak mau mendengarkan Tuhan membawa akibat buruk bagi mereka, saudara. Termasuk pengalaman pembuangan di Babilonia. Di sini mereka merasa malu atas dosa yang dilakukan. Mereka menyadari dan merasa malu, saudara. Bapak Paus Fransiskus menyoroti bahwa rasa malu karena dosa ini merupakan rahmat dari Allah. Karena itu adalah jalan untuk menyadari kesalahan dan bertobat. Adakah kita merasa malu karena dosa yang telah kita lakukan? Atau kita tak merasa malu sedikit pun, bahkan menikmati akan dosa itu? Seruan dari Baruk dan Injil hari ini, saudara, mau mengajak kita semua untuk mengenali dan mengakui dosa kita, memahami bahwa Allah adil dalam menghakimi dan menggunakan rasa malu kita, saudara, yang timbul akibat dosa sebagai dorongan untuk bertobat, saudara, dan memohon belas kasihannya. Ini adalah pengingat untuk tidak menjadi pribadi yang tegar hati, melainkan pribadi yang mau mendengar, saudara, mendengar dan tunduk pada kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita akan seruan untuk bertobat, saudara. Ingat, Yesus mengecam kata-kata yang keras kepala dan menolak menerima Injil. Walaupun telah banyak mujizat terjadi, mereka tidak bertobat dan tidak berkabung atas dosa-dosa mereka. Janganlah kita menjadi keras kepala dan menolak Injil, saudara. Segeralah bertobat, saudara. Berkabunglah atas dosa-dosa kita. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, kita yang telah melihat kuasa mukjizat, bahkan merasakan kasih Yesus, saudara, kita mau, saudara, kita mau menerima sapaan Tuhan, baik melalui firman, renungan, homili yang kita terima. Perhatikan dan responilah ajakan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa di sekitar kita, dan jangan lupakan Allah sebagai pusat hidup kita, saudara. Bertobat dan berubahlah. Jangan hanya terbuai oleh tawaran dunia ini, saudara, yang menjanjikan, melainkan pilihlah jalan yang terbaik dengan bertobat dan berubah menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan kita, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Lukas 10 ayat 16. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang sering tidak mengikuti Engkau. Biarlah Roh Kudus boleh senantiasa membimbing dan mengarahkan kami, agar kami mampu mendengarkan Engkau dan mampu melakukan setiap perkataan Engkau, seperti firman kehidupan kami. Karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.